Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan sehingga kita bisa bersama-sama masuk di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk para sahabat semuanya, pada pertemuan kali ini saya sedikit ingin mengulas terkait dengan kabar yang tentunya mengkhawatirkan umat manusia, yang dimana dilansir oleh BMKG baik dari NASA bahwasannya bumi ini sudah sangat terancam, yang nantinya dalam prediksi BMKG ini mengatakan bahwasanya ada badai matahari yang akan menghantam bumi. Nah, ini sudah kelihatan di beberapa negara baik di Amerika, Inggris, dan Australia. Badai itu sudah sangat kelihatan yang begitu besarnya. Apakah ini yang dinamakan dengan Malkamah Kubro, yang dinamakan dengan tanda-tanda besar daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati umat manusia supaya dalam menjalani kehidupan itu tidak melampaui batas, dalam menjalani kehidupan ini selalu mempunyai keimanan. Karena apa? Dalam akhir zaman seperti ini tentunya hanya keimananlah yang akan menjadi makanan buat kita semua. Karena apa? Kelamufase seorang dajjal ini itu tentunya sangat sulit untuk dilihat oleh orang-orang pada umumnya. Ya, kiai pun bisa tergelincir dan bisa menjadi pengikut dajjal, apalagi kita sebagai orang biasa, manusia biasa yang tentunya tidak memahami terkait dengan keagamaan yang sifatnya itu sangat mendalam. Ya, karena apa? Di akhir zaman ini banyak ujian-ujian yang sangat besar. Sangat-sangat besar ujian di akhir zaman ini. Ya, makanya pesan dari Sabdo Palon Moyo Genggong atau Mbah Semar, eling lan waspada. Ini makna itu sebenarnya sangatlah dalam, saudara. Apakah kita sebagai umat akhir zaman seperti ini akan terus-menerus berpecah belah? Apakah akan terus-menerus saling menghujat antara satu dengan yang lain? Dengan argumentasi-argumentasi yang belum tentu itu adalah suatu hak daripada kebenaran. Kalau kita sudah benar-benar nantinya badai matahari ini menghantam bumi, kita mau lari kemana? Kita mau menyelamatkan diri kemana? Apakah dengan kita merasa lebih hebat dari si A, si B sehingga saling menghujat? Apakah mampu menyelamatkan diri kita dengan argumentasi seperti itu? Di akhir zaman ini tentunya keimanan harus kita jaga. Bagaimana menjaga keimanan? Ya tentunya sebagai umat manusia, khususnya orang muslim, ya jangan pernah meninggalkan syariat-syariat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah dengan segenap apa yang dibawanya itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala supaya umat manusia ini bisa selamat fid dunya wal akhirat. Dalam berspiritual seperti kita ini yang tentunya selalu dihadapkan dengan ujian-ujian yang sifatnya itu akan bisa membuat kita kufur, akan bisa membuat kita tersesat.
dengan ujian-ujian yang para sahabat semua yang dirasakan seperti kita ini. Karena apa? Karena dalam mencari menunggal kawulane ing Gusti, antara hati kita benar-benar terisi oleh kehadiran daripada Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya. Pertolongan Allah itu pasti datang. Pasti datang. Ya. Kalau kita benar-benar hanya meminta petunjuk, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam Jawa ada ilmu kejawen, ya. Kalau ilmu kejawen tentunya itu mempelajari terkait dengan alam semesta. Yang kapitayan percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang dipercaya oleh orang kapitayan, bahwasanya Allah itu satu. Tetapi dulu itu belum mengenal syariat-syariat. Ya pada intinya apapun yang kita yakini kebenarannya untuk ketuhanannya, ya kita tidak boleh untuk saling menghujat. Karena apa? Karena keyakinan semua itu, apapun yang ada di muka bumi ini sebenarnya itu adalah suatu pilihan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kabar melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disampaikan kepada umatnya untuk kita memilih hal-hal yang sudah dikatakan ini baik, ini buruk. Tergantung kita. Bagaimana kita menjalankannya, bagaimana kita memilihnya. Apalagi di dunia ini sudah akhir zaman. Kita dihadapkan dengan hal-hal yang tentunya akan sangat membingungkan. Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya nanti di akhir zaman banyak ulama-ulama yang membingungkan. Ya kita sudah tiap saat lah kita mendengarkan kajian si A, kajian si B, kajian si A mengomentari si B, kajian si B mengomentari si C, sehingga umat ini dibikin bingung. Ini sudah terjadi, saudaraku. Apalagi secara alam, ya, secara kosmos alam semesta ini juga sudah bergejolak begitu besarnya. Ancaman dari Mahkamah Kubro, ya, yang secara ilmu BMKG, geologi, perbintangan sudah benar-benar mengumumkan kepada umat manusia akan ada bahaya yang mengancam, yaitu badai matahari yang semakin membesar dan semakin mendekati bumi. Kalau kita rasakan di dalam Indonesia ini, yang seharusnya sejuk, karena Indonesia ini termasuk negara yang tropis, yang banyak pepohonan pun kita selalu merasakan panas. Itu adalah salah satu efek yang nyata yang bisa kita rasakan. Ya karena apa? Karena umat manusia di akhir zaman seperti ini yang kita hadapi, yang kita jalani seperti ini, tentunya kita dihadapkan bermacam-macam kejadian-kejadian, bermacam-macam umat daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ini sudah dikumpulkan menjadi satu. Pembunuhan waktu Nabi Adam, jahiliyah Nabi Muhammad. Sekarang ini kita juga banyak orang-orang jahiliyah yang tentunya hanya memikirkan kepuasan dirinya, yang mengatasnamakan umat, yang mengatasnamakan rakyat. Semua itu adalah tanda akhir zaman sudah semakin dekat dengan apa yang telah dikatakan dalam Al-Qur'annya, bahwasanya kiamat itu pasti akan terjadi dan tanda-tanda besar semakin nampak, semakin kita lihat bersama-sama. Apakah kita harus selalu seperti ini? Selalu menjauh dengan pada
ajaran-ajaran yang baik yang dibawa oleh Rasulullah, kita suruh berbuat baik, suruh ibadah. Tetapi banyak yang seakan-akan sudah tingkatan tinggi, merasa udah makrifat, sehingga lupa lalai meninggalkan syariat. Inilah jebakan-jebakan yang tentunya akan membuat kita tuh rugi sendiri. Mudah-mudahan para sahabat semuanya sebagai spiritual bisa menjaga amanah-amanah yang diberikan, yang dipikul oleh spiritual, supaya mampu menyeimbangi gelapnya, hitamnya dunia akhir zaman ini. Orang-orang spiritual, orang-orang yang mendapat amanah, ayo bareng-bareng kita bersama-sama saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Kita mengingatkan bukan berarti kita yang lebih baik, lebih sempurna. Buang persepsi seperti itu, saudaraku. Kita mengingatkan sesamanya karena kita adalah orang-orang yang mendapat pencerahan. Termasuk para spiritual di saat ini. Banyak orang yang mendapat amanah daripada leluhurnya, mendapat amanah untuk menyeimbangkan alam ini. Sudah sampai mana para sahabat semuanya, para spiritual semuanya dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mengingatkan umat manusia supaya kembali lagi ke jalan yang ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun perbedaannya, apapun sukunya, kalau kita masih hidup di Nusantara, di Indonesia ini, jaga kerukunan, jaga perdamaian, jaga Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jangan ada perpecahan lah. Kita berdoakan siapapun yang menjadi pemimpin Nusantara, siapapun yang menjadi pemimpin Indonesia, mudah-mudahan mampu membawa Indonesia ini semakin maju, semakin makmur, sebagaimana yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo. Terima kasih, salam santun, salam hormat dari tim Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.